Meski lebaran baru beberapa minggu berlalu, tapi ketupat sayur tetap saja dirindu. Masih terbayang kuah labu yang gurih berpadu ayam opor ataupun rendang, ditambah pula dengan sambal ati dan udang. Wih, nikmatnya nggak kebayang. Tapi meski di lebaran sudah habis-habisan, warung ketupat sayur tetap saja eksis. Pembeli pun silih berganti, rela mengantri. Sebenarnya rahasia apa sih yang bikin ketupat sayur ini bisa melegenda? Ya pertama sih inget kampung halaman ya, karena kan sering banget makan ketupat sayur. Untuk kuahnya kerasa banget ya, enak kayak di kampung halaman. Jadi rasanya kayak nostalgia aja di kampung gitu. Iya gurih, enak sih. Tuh, banyak orang bilang nikmat ketupat sayur ini ada pada kuahnya. Benar nggak ya? Daripada repot berandai-andai dan menerka-nerka, langsung aja yuk kita saturani pemiliknya. Nah, Pak Wono mengaku kalau nikmatnya ketupat sayur memang dari kelezatan kuahnya. Bumbu dasarnya sendiri terdiri dari bawang putih, bawang merah, serta cabai merah untuk memberi warna kemerahan pada kuah. Dipadukan dengan bumbu kunyit, lengkuas, sereh, dan lada yang digiling semua menjadi satu. Tidak hanya di bumbu, pemilihan santan juga penting untuk menciptakan kuah yang gurih. Bahan yang dimasak ya seperti apa ya, labu siam, terus kuah-kuahnya ya santan murni asli, itu pun nggak bisa santan yang tua atau muda banget, itu nggak sedang. Kita harus pilih-pilih kelapa yang sedang, ketuaan juga nggak bagus, terlalu muda juga nggak bagus gitu kan. Jadi saya cari kelapa yang ya biasa pakai ya, yang sedang gitu. Setelah digiling halus, bumbu harus dimasak di api kecil selama kurang lebih 4 jam hingga bumbu menjadi kering. Tapi ternyata pria yang memulai usahanya dari tahun 2000 ini nggak 100% meracik bumbu sendiri. Pak Wono mengaku justru membeli bumbu giling siap pakai dari pasar. Wih, nggak nyangka kan? Eits, tapi nggak cukup di situ ya. Soalnya Pak Wono menambah beberapa bahan seperti bawang putih dan merah untuk memperoleh rasa yang pas buat ketupat sayurnya. Selama memasak bumbu dasar, Pak Wono juga menambahkan daun serai dan batang serai ke dalam resep kuah ketupat sayurnya. Kedua rempah tersebut ditambahkan untuk memunculkan aroma wangi dan rasa rempah yang mengimbangi bumbu dasarnya. Nah, untuk isian sayuran, Pak Wono biasanya menggunakan irisan labu siam, kacang panjang, rebung, atau gabungan dari ketiga sayur ini. Namun yang paling sering ia gunakan untuk mendampingi gurihnya kuah ketupat sayurnya adalah labu siam. Berbeda dengan labu siam dalam ketupat sayur umumnya yang berbentuk irisan, labu siam bahan isian yang digunakan Pak Wono justru ia potong besar mendatar. Selain menjadi ciri khas ketupat sayur Mandala, potongan seperti ini juga membuat tekstur labu siam lebih tahan lama saat dipanaskan. Mungkin kan saya jualan lama ya, waktunya dari maghrib sampai subuh nih. Nah itu sayur tuh harus panas terus. Kalau saya potongnya kecil seperti umumnya orang jualan berapa jam, itu labu udah jadi air, Mas. Begitu nyampe menjelang paginya tuh di piring tuh nggak kelihatan isinya, jadi seperti air semua. Meskipun peran kuah dan isi sayuran mendominasi kelezatan ketupat sayur, pemilihan beras bahan ketupat juga tak kalah penting. Bahkan Wono pernah mengalami sendiri saat ketupat yang ia buat menjadi terlalu lengket dan sulit dipotong. Semuanya hanya karena penggunaan beras yang tidak tepat. Karenanya hingga saat ini, Wono pun memutuskan untuk menggunakan nasi peras sebagai bahan ketupatnya. Sementara isi takaran berasnya adalah 1/4 di dalam daun ketupat. Jika nasi yang terisi kurang dari itu, maka ketupat akan terlalu lembek. Dan jika melebihi, maka ketupat akan terlalu keras ketika matang. Ketupat yang digunakan untuk ketupat sayur Mandala juga telah direbus selama 6 jam. Hingga tercipta ketupat yang matang merata serta tahan lama.
awal-awalnya karena saya belum tahu, belum pernah belajar dari orang lain, jadi saya coba pengen yang enak pakai beras bulan. Ternyata itu buat ketupat salah. Buat ketupat kurang bagus kalau beras bulan itu. Kurang tanak aja. Kurang mungkin untuk bertahan 1 hari atau kurang enak aja rasanya. Pemilihan lauk pauk di ketupat sayur yang beragam membuat hidangan ini menjadi lebih kaya rasa. Ketupat sayur Mandala sendiri punya banyak pilihan lauk, mulai dari yang sederhana seperti tahu dan telur, sampai variasi ayam opor, rendang daging, dan juga kikil. Lauk pauknya dari awal sih saya cuma pakai tahu telur aja, terus lama-lama banyak pelanggan, akhirnya ada yang minta ayam, daging, ati ambela, bahkan sekarang lagi rame itu kikil. Kikil itu tunjang kalau orang Padang bilang tunjang. Itu lebih laku, lebih rame itu. Nah, ngomong-ngomong soal lauk pauk, ternyata jenis lauk dalam ketupat sayur bisa mencirikan identitas daerah asalnya. Ternyata di daerah Sumatera ketupatnya berbeda. Di daerah Jawa ketupat itu mendominasi dengan sayuran dan protein ayam khususnya. Tapi kalau di daerah Kalimantan sendiri, ketupat juga ada. Karena Kalimantan itu banyaknya sungai, yang pasti menggunakan ikan sungai. Jadi tergantung filosofi, apalagi daerah Sulawesi beda lagi itu banyaknya pesisir, tapi mereka juga tetap menggunakan beras gitu loh untuk ketupat. Untuk menambah daya tarik ketupat sayurnya, Pak Wono harus terus berinovasi. Ia memilih untuk menggunakan bumbu untuk membedakan lauk pauknya. Bumbu rendang untuk daging serta membuat sate ati ampela. Lauk telur ketupat sayur Mandala digoreng dengan api yang besar. Hal ini untuk menambahkan tekstur kering di permukaan telur. Permukaan kasar ini juga dapat menyimpan dan meresap bumbu kecap dengan baik. Kalau daging ati ampela saya gunakan pakai daging bumbu rendang ya. Tapi yang memang ada kayak telur, ayam, kikil itu kecap. Nggak semuanya pakai rendang, nanti nggak ada pilihan dong. Makanya kikil rasanya rendang, makanya telur rasanya rendang. Jadi ya kalau rendang ya ke daging atau ke ampela, dia lebih ya ada bumbu yang nyangkut lah gitu. Kalau untuk ampela gitu, nggak, kalau kecapin kan mungkin nggak ada bumbu-bumbu yang melekat di situ, kurang sedap lah itu. Pilihan bumbu rendang dan kecap dalam dagangan Pak Wono dinilai sebagai pilihan yang tepat. Menurut ahli kuliner dan koki Ari Galih, ketupat sayur merupakan hidangan yang cocok untuk dinikmati menggunakan lauk pauk berkarakter lembab atau basah. Sebaliknya, apabila ketupat sayur menggunakan lauk pauk yang digoreng seperti ayam goreng, akan meninggalkan rasa yang kurang enak di tenggorokan. Makanya kita pakainya yang moist. Moist kan lembab. Cari berbahan lembab, opor lembab, semur lembab, apalagi rendang lembab. Iya, maksudnya yang berlembab, yang moist kita sebutnya. Jadi yang dry lebih baik janganlah. Tapi kalau mau eksperimen ya silahkan buat sendiri. Tapi kan seret, haus. Meski cukup menggugah selera, ketupat sayur cukup dikenal di Nusantara. Bahkan keberadaannya sudah ada sejak abad 10 Masehi. Hingga saat ini ketupat sayur meluas dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, hingga ke Sulawesi. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.